Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. I'm Regisha Silva, the chairperson of this meeting and also the evaluation team coordinator. Thank you for attending today's meetings. As we know, your main goal is to discuss and plan digital marketing, strategies for healthy food and beverage products, organic detox juice, healthy granola, and herbal supplements. In addition, we also need to divide the text so that our parts can run smoothly. Before we get into the topic of the meeting, please introduce yourself first. Thank you. Good morning. Hi, I'm Ahmad Farjo Kusyani. I'm the head of the market team who will research the market. Good morning. Hi, I'm Ferry Andriansa. I'm part of product quality improvement. Hi, I'm Ivina Rozimatu Zahra. I'm head of the digital marketing team. Hi, I am Muhammad Randy. I am Digital Content Creators Department. Hello, I am Nur Safia Agung. I am the head of digital advertising specialist. Hello, I'm Cinta Dwi Agustin. I will arrange the action plan and action to be taken. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sebelum memasuki pembahasan, apakah kalian sudah mengisi link form daftar hadir yang sudah dikirimkan? Sudah. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Sekarang kita akan masuk ke agenda inti rapat kita. Tujuan ini adalah untuk memastikan setiap tahap strategi penjualan digital berjalan dengan lancar. Adapun agenda rapat hari ini adalah sebagai berikut. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas menganalisis pasar produk akan dijelaskan oleh video, membuat strategi untuk meningkatkan produk akan dijelaskan oleh Ferry, strategi pemasaran di platform media sosial akan dijelaskan oleh Ilvina Rozimatus Zahra, membahas ide konten yang kreatif akan dijelaskan oleh Muhammad Rendi, membuat strategi iklan efektif akan dijelaskan oleh Nur Safi Agung, dan rencana tindak lanjut akan dijelaskan oleh Sita. Untuk pembahasan yang pertama, kita harus mengetahui tentang riset pasar dan apa hasil yang telah dianalisis. Izinkan saya untuk membuka PPT. Baik, untuk Ahmad Ferdi Gusyani dipersilakan untuk sesi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjelaskan berdasarkan riset yang kami lakukan. Ada beberapa temuan penting. Pertama, tren makanan dan minuman sehat terus berkembang, terutama di kalangan konsumen yang lebih muda dan peduli dengan gaya hidup sehat. Namun, konsumen juga semakin selektif terhadap harga dan kualitas. Produk kita perlu menonjol dalam hal bahan-bahan alami dan kemasan ramah lingkungan. Selain itu, ada preferensi yang cukup tinggi terhadap produk yang memiliki sertifikasi organik dan bebas gluten. Kita perlu meningkatkan seperti kualitas produk, contohnya 0% bahan organik. Jus detox kita terbuat dari bahan-bahan organik yang bebas dari pestisida dan bahan kimia. Semua bahan baku, seperti buah dan sayur, dipilih dengan ketat melalui petani organik bersertifikat yang mengutamakan kualitas dan keberlanjutan. Yang kedua, tanpa pengawet dan pewarna buatan.
produk jus detox kami tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna sintetik. Jus ini diproses secara alami dengan teknologi pengolahan yang menjaga kesegaran dan nutrisi dari bahan-bahan yang digunakan. Yang ketiga, rasa alami dan segar. Setiap botol jus mengandung kombinasi buah dan sayur pilihan yang memberikan rasa alami dan segar, sehingga konsumen merasakan manfaat detoksifikasi tanpa rasa buatan. Yang keempat, kaya serat dan vitamin. Jus ini dirancang untuk memberikan manfaat detoksifikasi dengan kandungan tinggi serat, vitamin C, dan antioksidan yang membantu tubuh untuk membersihkan racun dan meningkatkan metabolisme. Yang kelima, kemasan ramah lingkungan. Kami menggunakan botol kaca atau bahan kemasan yang dapat didaur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Untuk selanjutnya, pemasaran digital seperti media sosial. Gunakan Instagram, TikTok, dan YouTube untuk berbagi konten edukatif tentang manfaat detoksifikasi. Video pendek, resep sehat, dan influencer kesehatan bisa menjadi kunci. Buat konten yang menggugah selera seperti detox dalam seminggu atau transformasi tubuh dengan jus detox. Influencer marketing. Kerjasama dengan influencer yang memiliki audiens peduli kesehatan untuk mempromosikan produk. Pilih influencer yang memperhatikan gaya hidup sehat dan mendukung produk alami. Email marketing. Kirimkan email tentang manfaat jus detox dan program promo yang menarik, seperti paket jus mingguan atau potongan harga untuk pembelian pertama. Terima kasih atas paparan dan masukan dari rekan-rekan tim terkait kualitas produk, serta strategi pemasaran digital yang sudah sangat komprehensif dan mendalam. Sebagai moderator dan koordinator tim, saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan sekaligus penekanan strategi ke depannya. Untuk jus detox organik, metode cold pressed dan pemilihan bahan bebas pengawet sudah sangat tepat. Kita juga perlu menjaga standar kebersihan dan penyimpanan, mengingat ini produk segar dengan masa simpan jangka yang pendek. Saya sangat mendukung penggunaan pemasaran digital dengan memanfaatkan aplikasi yang mempunyai jaringan yang besar sebagai garda depan promosi, terutama dengan pendekatan konten edukatif dan visual yang kuat. Tetapi produk kita juga perlu kita tingkatkan dari segi kualitas dan rasa. Soal meningkatkan peningkatan produk maupun rasa dan kemasan, Ferry Andriansa, apakah kamu punya ide untuk topik ini? Terima kasih. Baik, saya telah menganalisis kekurangan produk kita dan apa yang perlu ditingkatkan. 1. Jus detox alami. Kualitas bahan baku. Kerjasama dengan petani organik lokal untuk suplai buah dan sayur berkualitas dan segar. Inovasi rasa dan varian. Kembangkan varian baru seperti jus detox dengan superfood, spirulina, wheatgrass, atau rasa seasonal. Kemasan ramah lingkungan. Uji coba kemasan biodegradable atau botol kaca yang dapat didaur ulang. Label dan informasi nutrisi. Tambahkan QR kode untuk akses informasi nutrisi, manfaat, dan tips konsumsi. 2. Granola sehat. Varian produk. Kembangkan varian rendah gula, gluten free, dan varian untuk anak-anak. Kualitas rasa dan tekstur. Lakukan uji coba berkala dan survei kepuasan konsumen. Sesuaikan resep agar crunchy tapi tetap sehat. Kemasan praktis dan estetis. Tambahkan kemasan yang mudah dibawa dan tahan lama, serta desain kemasan menarik. 3. Suplemen herbal. Keamanan dan legalitas. Pastikan seluruh produk sudah terdaftar di BPOM atau sertifikasi halal lengkap. Kemasan dan informasi. Tambahkan kemasan botol dengan segel aman dan label lengkap dengan dosis serta efek samping. Baik, terima kasih kepada tim yang telah menyampaikan rencana peningkatan produk dengan sangat terperinci dan juga terstruktur. Saya mengapresiasi langkah-langkah konkret yang diusulkan, terutama yang fokus pada aspek kualitas bahan baku, inovasi produk, dan juga perluasan distribusi.
Terima kasih atas paparan dan masukan dari rekan-rekan tim terkait kualitas produk serta strategi pemasaran digital yang sudah sangat komprehensif dan mendalam. Sebagai moderator dan koordinator tim, saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan sekaligus penekanan strategi ke depannya. Untuk jus detox organik, metode cold pressed dan pemilihan bahan bebas pengawet sudah sangat tepat. Kita juga perlu menjaga standar kebersihan dan penyimpanan, mengingat ini produk segar dengan masa simpan jangka yang pendek. Saya sangat mendukung penggunaan pemasaran digital dengan memanfaatkan aplikasi yang mempunyai jaringan yang besar sebagai garda depan promosi, terutama dengan pendekatan konten edukatif dan visual yang kuat. Tetapi produk kita juga perlu kita tingkatkan dari segi kualitas dan rasa. Soal meningkatkan peningkatan produk maupun rasa dan kemasan, Ferry Andiansyah, apakah kamu punya ide untuk topik ini? Terima kasih. Baik, saya telah menganalisis kekurangan produk kita dan apa yang perlu ditingkatkan. 1. Jus detox alami. Kualitas bahan baku. Kerjasama dengan petani organik lokal untuk suplai buah dan sayur berkualitas dan segar. Inovasi rasa dan varian. Kembangkan varian baru seperti jus detox dengan superfood, spirulina, wheatgrass, atau rasa seasonal. Kemasan ramah lingkungan. Uji coba kemasan biodegradable atau botol kaca yang dapat didaur ulang. Label dan informasi nutrisi. Tambahkan QR kode untuk akses informasi nutrisi, manfaat, dan tips konsumsi. 2. Granola sehat. Varian produk. Kembangkan varian rendah gula, gluten free, dan varian untuk anak-anak. Kualitas rasa dan tekstur. Lakukan uji coba berkala dan survei kepuasan konsumen. Sesuaikan resep agar crunchy tapi tetap sehat. Kemasan praktis dan estetis. Tambahkan kemasan yang mudah dibawa dan tahan lama, serta desain kemasan menarik. 3. Suplemen herbal. Keamanan dan legalitas. Pastikan seluruh produk sudah terdaftar di BPOM atau sertifikasi halal lengkap. Kemasan dan informasi. Tambahkan kemasan botol dengan segel aman dan label lengkap dengan dosis serta efek samping. Baik, terima kasih kepada tim yang telah menyampaikan rencana peningkatan produk dengan sangat terperinci dan juga terstruktur. Saya mengapresiasi langkah-langkah konkret yang disuruhkan, terutama yang fokus pada aspek kualitas bahan baku, inovasi produk, dan juga perluasan distribusi. Untuk ini, saya akan segera membentuk tim khusus untuk mengawasi jalannya rencana ini, terutama pada tahap riset bahan baku dan pengembangan varian produk. Saya juga akan memprioritaskan riset pasar yang lebih mendalam untuk memastikan varian baru benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menyiapkan KPI atau Key Performance Indicator untuk setiap tahapan agar hasilnya bisa terukur dan dievaluasi secara objektif. Namun teknologi semakin modern, kita juga perlu melakukan strategi melalui platform digital. Elvina Rozimatul Zahra dipersilakan untuk sesi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya telah merancang ide-ide yang mungkin cocok untuk perusahaan kita, yakni membuat akun ofisial produk atau perusahaan, membuat yang berisi tentang video konten produk dan menerapkan sistem belanja pada akun. Yang pertama, untuk jenis konten, cara membuat jus detox di rumah, challenge detox 3 hari dan tips menjaga kebugaran, video pendek tentang perubahan positif setelah konsumsi produk kita. Kolaborasi dengan food vlogger untuk membuat review dan kreasi. Melakukan live streaming untuk memprioritaskan dan menjual produk. Yang kedua, platform yang digunakan. Yang pertama ada Instagram, lalu TikTok, kemudian Facebook, dan terakhir YouTube. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih kepada tim pemasaran atas pemaparan strategi yang sangat sistematis dan juga menyeluruh terkait pemasaran media sosial untuk ketiga produk utama kita. Saya melihat bahwa strategi yang disampaikan sudah mencakup semua aspek penting dari platform yang digunakan, jenis konten, segmentasi produk, hingga pendekatan evaluasi. Untuk ini, saya akan mengambil tindak lanjut agar segera membuat kalender konten bulanan untuk setiap platform dan juga produk. Membentuk tim kecil untuk menangani kolaborasi call atau influencer dan campaign UGC. Mengadakan evaluasi performa konten setiap 2 minggu untuk mengoptimalkan pendekatan. Dengan ide tersebut, apa yang akan dilakukan Randy untuk membuat konten agar 3 produk kami dapat membawa keuntungan yang sangat besar? Terima kasih. Baik, saya telah merancangkan ide dan konsep video yang akan saya tampilkan melalui platform yang kita pilih. Untuk konsep konten yang ingin dibuat, saya merekomendasikan yang pertama yaitu konten edukasi dengan judul format manfaat detox yang tidak banyak orang tahu. Deskripsinya yaitu konten contextual atau video singkat menjelaskan manfaat detoksifikasi organik. Bisa diupload di platform Instagram atau TikTok. Kedua yaitu konten gaya hidup sehat. Judul format Reset Juice Texture sendiri deskripsinya yaitu untuk edukasi dan ajakan mencoba produk ready to drink. Bisa diupload di platform Instagram Reels atau YouTube Short. Ketiga adalah konten testimoni dan berjudul membuat hashtag granola challenge. Deskripsinya yaitu ajakan bikin kreasi granola. Menang terbaik diumumkan tiap minggu, bisa diupload di platform atau TikTok. Sekian dari saya. Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada tim kreatif dan pemasaran atas penyusunan ide konten yang sangat variatif, strategis, dan relevan. Dari pembahasan tadi, saya melihat bahwa pendekatan yang dirancang telah mencakup seluruh aspek penting dalam membangun brand yang edukatif, instruktif, dan terhubung emosional dengan audiens. Dengan ini, saya akan menindaklanjuti segera membuat rumus skrip video pendek untuk 3-5 konten edukatif awal sebagai prioritas produk. Membentuk tim mikro untuk konten TikTok dan Instagram Reels agar eksekusi lebih cepat dan juga fokus. Menetapkan KPI per jenis kontennya, seperti mengutamakan views, like, share, and click through. Terkait strategi iklan yang efektif pada tahun 2025, silakan Nur Safia Agung dipersilakan untuk sesi ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menjelaskan strategi iklan yang efektif tahun 2025. Dengan membuat iklan testimoni yang berisi pengguna nyata, mereview dan menceritakan hasil positif produk, before after untuk memperbandingkan gaya hidup sebelum dan sesudah mengonsumsi produk. Tutorial atau how-to yang menjelaskan cara mengonsumsi atau memasukkan jadwal ke rutinitas harian. Promo dan limited offer membuat diskon, bundling, dan free shipping. Terima kasih. Bagaimana Randy sebagai konten kreator, apakah Anda keberatan atas ide yang Via berikan? Tentu saya tidak keberatan karena ide tersebut sangat relevan untuk Gen Z saat ini. Saya akan selalu berpartisipasi untuk ide yang akan dirancangkan ke depannya lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada spesialis iklan digital dan konten kreator yang sangat terstruktur, relevan, serta profesional dan adaptif terhadap tren digital saat ini. Dari pemaparan yang disampaikan, saya melihat pendekatan ini sudah mencakup seluruh aspek penting dari perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi iklan. Untuk ini, saya akan memuat simulasi alokasi anggaran per platform dan jenis iklan, membuat jadwal produksi konten iklan berdasarkan kalender promosi bulanan. Segera membentuk tim kecil untuk monitoring dan analisis iklan secara real-time, terutama saat campaign besar diluncurkan. Di PPT yang saya lampirkan ini adalah contoh produk kita, salah satunya adalah Juice Detox. Yang terakhir,
Ringkasan rapat, bisakah kita menyusun rencana bagian aksi yang akan kita lakukan? Sinta Agustin, dipersilahkan. Baik, rekan-rekan, izinkan saya membicarakan dengan apa yang akan ditindaklanjuti, yaitu yang pertama, memperbaiki kualitas produk menggunakan bahan yang 0% organik tanpa pengawet dan pewarna buatan. Yang kedua, meningkatkan pemasaran digital menggunakan influencer yang memiliki audiens peduli kesehatan untuk mempromosikan produk, membuat email marketing. Yang ketiga, meningkatkan kualitas bahan baku, bekerja sama dengan petani lokal, menggunakan kemasan biodegradable yang dapat didaur ulang. Yang keempat, membuat akun official produk, membuat kalender konten bulanan untuk setiap platform produk, bentuk tim kecil untuk menangani kolaborasi influencer, mengadakan evaluasi performa konten setiap 2 minggu untuk mengoptimalkan pendekatan. Yang terakhir, ide konten, membuat skrip video pendek untuk 3-5 konten edukatif awal sebagai prioritas produksi. Bentuk tim mikro untuk konten TikTok atau Instagram. Tetapkan KPI per jenis konten. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Sinta atas rekap singkatnya. Jika memang tidak ada tambahan lagi, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelum itu, izinkan kami untuk menutup PPT tersebut. Oke, topik yang pertama adalah tentang riset pasar. Saya ingin memastikan Ahmad Ferdio Gusyani terkait jawaban yang Anda berikan soal jus detox 10% organik. Apakah itu benar dan bagaimana pembuktiannya? Ya, semua bahan kami berasal dari bahan petani, organik bersertifikat. Kami hanya bekerja sama dengan pemasok yang memiliki sertifikasi organik resmi, dan proses pengecekan dilakukan berkala untuk menjaga standar kualitas. Tetapi jus detox ini kan tanpa pengawet. Apakah jus ini bisa tahan lama dalam jangka waktu yang panjang? Produk kami menggunakan teknologi pengolahan dingin dan dikemas secara higienis untuk mempertahankan kesegaran. Umur simpan produk sekitar 3 hari dalam kondisi dingin, tanpa harus menggunakan bahan pengawet. Apakah ada tambahan gula atau pemanis buatan di dalamnya? Tidak, rasa manis yang dihasilkan berasal murni dari buah-buahan segar yang digunakan. Kami tidak menambahkan pemanis buatan atau gula tambahan. Bagaimana kita memilih influencer yang tepat untuk promosi ketiga produk kami? Kami mencari influencer dengan audiens yang peduli dengan gaya hidup sehat, punya nilai yang sejalan dengan produk alami, dan memiliki engagement rate tinggi. Kredibilitas lebih penting daripada jumlah followers semata. Karena kita pemasaran digital, apakah ada rencana untuk ekspansi pemasaran offline atau di dunia maya? Ya, dalam jangka menengah kami berencana masuk ke retail organik, kafe sehat, dan pop-up market agar lebih dekat dengan konsumen. Tapi saat ini fokus utama tetap pada digital karena efisien dan jangkauannya luas. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ferdio berikan atas pertanyaan yang saya tanyakan. Dengan ini saya tidak perlu ragu lagi dalam mengambil rencana atau tindak lanjut lagi. Untuk topik yang kedua tentang peningkatan kualitas produk yang dijelaskan oleh Ferry Andriansah. Apa alasan pengembangan varian rasa dengan superfood seperti spirulina dan wheatgrass? Dimohon untuk Ferry Andriansah menjawab.
Mic-nya Mas, tolong. Terima kasih. Superfood menambahkan nilai fungsional pada jus, seperti meningkatkan daya tahan tubuh dan pencernaan. Varian ini menarik minat konsumen aktif dan pencinta gaya hidup sehat yang mencari produk bernutrisi tinggi. Baik, soal kemasan ramah lingkungan, mengapa kita harus menguji coba kemasan biodegradable atau botol kaca? Konsumen kini lebih peduli pada dampak lingkungan. Kemasan yang ramah lingkungan dapat memperkuat brand image sebagai produk sehat dan berkelanjutan sekaligus mengurangi limbah plastik. Oke, untuk fungsi penambahan QR Code pada label jus detox yang Anda jelaskan tadi, bisa dijelaskan? QR Code memungkinkan konsumen mengakses informasi nutrisi, manfaat detox, dan panduan konsumsi secara interaktif. Ini menambah kepercayaan dan mendorong edukasi gaya hidup sehat. Tepat sekali. Terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Itu sangat membantu saya untuk menemukan solusi dan mengatasi masalah. Untuk topik yang ketiga adalah strategi platform digital yang dijelaskan oleh Vina Lazimatus Zahra. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tantangan terbesar dalam membangun akun resmi produk di banyak platform sekaligus? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bu Regi. Tantangan utamanya adalah konsistensi konten dan sumber daya manusia. Perlu tim khusus yang memahami karakter masing-masing platform, serta perencanaan konten jangka panjang agar tidak berhenti di tengah jalan. Solusinya, gunakan kalender konten dan alat manajemen media sosial seperti Hootsuite atau Meta. Terima kasih. Bagaimana cara kita membedakan tone atau pendekatan konten di setiap platform? Cara membedakannya yaitu yang pertama Instagram untuk fokus pada visual estetik, storytelling, dan interaksi cepat lewat Reels dan Story. Yang kedua TikTok untuk video edukasi tapi menghibur, tantangan, dan tren. Yang ketiga Facebook untuk grup komunitas, event, dan customer service cepat. Yang terakhir ada YouTube untuk video panjang, testimoni, dan video pendek edukasi. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat detail sehingga saya mudah untuk mengambil kesimpulannya. Selanjutnya untuk topik konten edukasi yang dijelaskan oleh Muhammad Endi. Saya ingin menanyakan, mengapa konten edukasi tentang manfaat detox penting untuk audiens kita? Saya akan menjelaskan. Konten edukasi membantu membangun kepercayaan dan pemahaman konsumen tentang manfaat produk kita, sehingga mereka lebih yakin untuk membeli dan menggunakan produk secara rutin. Apa keuntungan menggunakan format carousel di Instagram dan video singkat di TikTok untuk konten edukasi? Carousel memudahkan audiens mencerna informasi secara bertahap, sedangkan video singkat di TikTok sangat efektif menarik perhatian dengan cepat dan mudah dibagikan. Bagaimana konten resep jus detox di rumah dapat mendukung penjualan produk ready to drink kita? Baik, konten ini mengedukasi sekaligus menginspirasi audiens untuk hidup sehat. Meskipun menunjukkan cara membuat sendiri, produk kita tetap menarik karena menawarkan kemudahan dan kualitas yang konsisten. Fokus pada visual estetik, storytelling, dan interaksi cepat lewat Reels dan Story. Yang kedua, TikTok untuk video edukasi tapi menghibur, tantangan, dan tren.
Yang ketiga, Facebook untuk grup komunitas, event, dan customer service cepat. Yang terakhir ada YouTube untuk video panjang, testimoni, dan video pendek edukasi. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat detail sehingga saya mudah untuk mengambil kesimpulannya. Selanjutnya untuk topik konten edukasi yang dijelaskan oleh Muhammad Randy. Saya ingin menanyakan, mengapa konten edukasi tentang manfaat detox penting untuk audiens kita? Baik, saya akan menjelaskan. Konten edukasi membantu membangun kepercayaan dan pemahaman konsumen tentang manfaat produk kita, sehingga mereka lebih yakin untuk membeli dan menggunakan produk secara rutin. Apa keuntungan menggunakan format carousel di Instagram dan video singkat di TikTok untuk konten edukasi? Carousel memudahkan audiens mencerna informasi secara bertahap, sedangkan video singkat di TikTok sangat efektif menarik perhatian dengan cepat dan mudah dibagikan. Bagaimana konten resep jus detox di rumah dapat mendukung penjualan produk ready to drink kita? Baik, konten ini mengedukasi sekaligus menginspirasi audiens untuk hidup sehat. Meskipun menunjukkan cara membuat sendiri, produk kita tetap menarik karena menawarkan kemudahan dan kualitas yang konsisten. Mengapa kita memilih Instagram Reels dan YouTube Short dari sebanyaknya media platform sebagai platform distribusi konten ini? Kedua platform ini memiliki algoritma yang mendukung penyebaran konten video pendek. Sangat populer di kalangan target pasar dan cocok untuk konten tutorial serta lifestyle. Sekian dari saya. Betul sekali. Dua aplikasi tersebut untuk hampir semua orang mengaksesnya dan kemungkinan besar video kita akan tayang jika mempromosinya dengan baik. Terima kasih untuk Randy atas jawaban yang diberikan. Yang terakhir, topik untuk membuat strategi iklan yang efektif. Pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah, mengapa kita menggunakan testimoni pengguna nyata efektif dalam iklan? Silakan Via, mohon dijawab. Terima kasih. Karena testimoni memberikan bukti sosial yang autentik, membentuk calon pelanggan lebih percaya dan yakin pada kualitas serta manfaat produk. Apa kelebihan format konsep before after dalam konsep iklan kita yang akan dibuat? Format ini memperlihatkan perubahan nyata yang dialami pengguna, membuat papan iklan lebih kuat dan menarik perhatian secara visual. Betul sekali, membuat orang atau customer kita melihat buktinya secara langsung. Bagaimana iklan tutorial membantu meningkatkan penjualan kita? Iklan tutorial mengedukasi konsumen tentang cara penggunaan produk secara benar dan mudah diikuti, sehingga menurunkan hambatan pembelian dan meningkatkan loyalitas. Mengapa promo dan penawaran terbatas penting dalam strategi iklan? Karena promo menciptakan urgensi bagi konsumen untuk segera membeli, meningkatkan volume penjualan, dan mempercepat keputusan pembelian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Dengan ini semua saya mudah mengerti dan kenapa harus melakukan tindakan yang kalian rekomendasikan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Untuk pembahasan hari ini kita cukupkan saja. Alright, we have discussed a lot today. Thank you for activation. I will compile the meeting notes and share them with you. Let's just work together to improve the digital marketing strategy. The meeting is closed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.